Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Gia. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gia semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Teman-teman, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tematik di tema 5, subtema 4. Cuaca, musim, dan iklim. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas muatan-muatan pelajaran yang ada di subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Teman-teman, kalian sudah sering mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim. Tapi sebenarnya apakah kalian sudah mengetahui arti dan perbedaan istilah cuaca, musim, dan iklim? Cuaca, musim, dan iklim adalah tiga istilah yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan keadaan udara di wilayah tertentu. Baiklah, kita mulai dari cuaca. Apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca merupakan keadaan udara secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena. Teman-teman, ternyata cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu cepat. Kadang hanya beberapa jam saja. Misalnya, di suatu kota ketika pagi hari terjadi hujan, akan tetapi di siang hari tiba-tiba cuaca menjadi panas. Cuaca dapat berubah setiap harinya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu suhu udara, kelembaban udara. Kelembaban udara ini maksudnya jumlah uap air di udara. Dan yang ketiga yaitu kecepatan dan arah angin. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang iklim. Apa sih yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 30 tahun. Iklim suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya. Ada daerah yang beriklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis. Daerah yang beriklim tropis dilalui oleh garis khatulistiwa. Daerah beriklim tropis memiliki dua musim teman-teman, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berbagai macam tumbuhan dapat tumbuh subur di daerah ini, di antaranya yaitu buah-buahan, sayur-sayuran seperti nanas, pepaya, mangga, pisang, dan rambutan. Kemudian, yang kedua adalah daerah beriklim subtropis. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tumbuhan yang terdapat di daerah subtropis antara lain bambu dan bunga sakura. Adapun hewan yang hidup di daerah ini adalah panda dan rakun. Contoh-contoh negara yang termasuk dalam wilayah subtropis yaitu Jepang, sebagian Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Tiongkok. Kemudian yang ketiga ada iklim sedang. Nah, daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah ini yaitu antara lain pohon pinus, pohon cemara, beruang hitam, dan serigala. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah beriklim sedang antara lain Denmark, Swedia, dan Norwegia. Selanjutnya, iklim yang keempat yaitu daerah beriklim dingin. Nah, daerah beriklim dingin ini tanahnya akan tertutup es pada musim dingin.
Tumbuhan yang banyak hidup di wilayah ini hanya lumut, teman-teman. Sedangkan kalau hewan-hewannya itu biasanya ada beruang kutub, singa laut, dan penguin. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah beriklim dingin antara lain Greenland, Alaska, dan Islandia. Sekarang kita akan membahas tentang musim. Apa sih yang dimaksud dengan musim? Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia mengenal dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan biasanya terjadi cuaca mendung dan hujan. Sedangkan pada musim kemarau cuaca yang terjadi biasanya cerah dan berawan. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa ya kira-kira yang mengamati tentang perubahan cuaca yang ada di Indonesia ini? Yap, betul sekali. Jawabannya BMKG. Kalian tahu tidak apa sih kepanjangan dari BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga yang khusus mengamati cuaca. BMKG bertugas mencatat dan mengamati aktivitas udara yang meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta awan. BMKG ini berpusat di Jakarta dan memiliki stasiun-stasiun pemantau cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini kita akan membahas muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Sikap bersatu dalam keberagaman. Teman-teman, bersatu dalam keberagaman dalam melakukan hal sangat penting dan bermanfaat. Contoh sikap bersatu di sekolah yaitu ketika membersihkan ruang kelas. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu lantai, dan ada yang mengelap meja. Contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat yaitu dengan cara kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan selokan, ada yang bertugas membersihkan rumput, dan ada juga yang bertugas membawa makanan. Masing-masing mendapat bagian tugas tanpa membeda-bedakan. Dengan bersatu, pekerjaan yang dilakukan menjadi cepat selesai. Selain itu, dengan bersatu akan terjalin rasa saling menyayangi sesama teman dan antar warga. Kita simak yuk, apa saja sih manfaat dari kerja bakti? Yang pertama, yaitu memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih, karena selalu terpelihara dan terawat. Manfaat yang ketiga yaitu menjadi wadah silaturahmi. Dengan ikut kegiatan kerja bakti, warga yang satu bisa bertemu dan berbincang dengan warga yang lain. Di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah, kita pasti akan berbaur dengan siswa-siswa ataupun dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda dengan tempat kita tinggal. Mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti agama dan pekerjaan orang tua mereka. Persatuan dalam keberagaman banyak sekali teman-teman manfaatnya. Apa saja ya? Manfaat sikap persatuan dalam keberagaman. Yang pertama yaitu memperluas hubungan kekerabatan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, saling bertukar pikiran dan pengalaman. Nah, teman-teman, kalian dapat mengampanyekan manfaat perilaku bersatu kepada orang lain. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kampanye? Kampanye adalah kegiatan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh mengampanyekan sikap bersatu dalam keberagaman yaitu, contohnya ini ya teman-teman, ayo bersihkan lingkungan rumah bersama-sama. Contoh yang kedua, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, itu adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk berkampanye dalam mengajak orang lain menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang muatan matematika. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama.
Kita akan coba menghitung pengurangan pecahan menggunakan gambar. Teman-teman, bisa kita perhatikan, di sini terdapat 8 kotak. 6 kotak diantaranya diarsir dengan warna hijau. Nah, 6 bagian dari 8 kotak menunjukkan pecahan 6/8. Lihat ya, yang diarsir warna hijaunya itu ada 6. Sedangkan jumlah seluruh kotaknya ada 8. Jadi, hal ini menunjukkan pecahan 6/8. Sedangkan kotak yang diarsir disilang 5 bagian. Kita lihat teman-teman. Bagian kotak yang diarsir warna hijau ini ternyata ada yang diberi tanda silang. Nah, jumlah kotak yang diberi tanda silang itu ada 5 kotak. Maka jika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 5/8. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita menghitung pengurangan pecahan 6/8 dikurang 5/8? Kita lihat tadi teman-teman, 6/8 ini sudah diwakili dengan gambar kotak yang diarsir warna hijau ya. Jumlahnya ada 6 kotak. Nah, kemudian pecahan 5/8 ini sudah diwakili dengan tanda kotak yang diberi silang. Kotak yang diberi tanda silang. Nah, jumlahnya itu ada 5 kotak. Nah, sekarang tinggal kita lihat teman-teman. Di sini ternyata ada 1 kotak yang diarsir warna hijau, tersisa 1 ya yang tidak diberi tanda silang. Nah, berarti jawabannya 6/8 dikurangi 5/8 adalah 1/8. Caranya sama saja ya teman-teman, seperti penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Hanya saja kali ini tekniknya pengurangan pecahan. Kita masih belajar dengan penyebut sama ya teman-teman, jadi caranya sama saja. Tinggal kalian kurangi angka pembilangnya. Sekarang Miss Gia punya contoh soal cerita. Seorang pedagang menjual 8 buah jas hujan. 3 diantaranya sudah terjual. Berapa bagian jas hujan yang belum terjual? Nah, sekarang kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini tadi keterangannya itu pedagang menjual 8 buah jas hujan. Berarti bisa kita tulis dengan pecahan 8/8. Kemudian 3 diantaranya sudah terjual. Nah, berarti 3 ini sudah terjual ya. Kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8. Kenapa 3/8? Karena jumlah seluruhnya itu adalah 8 buah. Yang sudah terjual ada 3, berarti kita tulisnya 3/8. Yang ditanyakan, berapa bagian jas hujan yang belum terjual? Nah, berarti tinggal kita kurangi ya teman-teman. Kita lihat di sini, angka penyebutnya itu sama, yaitu angka 8. Berarti kita tulis kembali angka 8 ya. Kemudian tinggal kita kurangi angka pembilangnya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi, bagian jas hujan yang belum terjual adalah 5/8. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Teman-teman, kalian pernah mendengar tidak istilah montase? Apa ya yang dimaksud dengan montase? Montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber. Teman-teman, coba kalian perhatikan, di sini ada contoh karya montase. Karya montase dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Coba kalian perhatikan, pada salah satu karya montase ini ada gambar hewan dari majalah dipotong yang hanya diambil gambar hewannya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Karya montase dihasilkan dari memosisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah kemudian dipotong, yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar.
Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Nah, teman-teman, kalian juga bisa membuat montase ini di rumah loh. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan itu, yang pertama ada majalah, koran, ataupun gambar-gambar yang akan kalian jadikan montase. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga, kalian membutuhkan lem. Dan yang keempat, kalian membutuhkan buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Jadi, kalian bisa memotong gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Kemudian, jika sudah cocok, guntinglah gambar tersebut dan ditempelkan pada buku gambar yang sudah disiapkan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba membuat karya montase. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada lem kertas, gunting, dan seharusnya kalian membutuhkan kertas koran, majalah, ataupun gambar lainnya ya. Karena di sini Miss Gia tidak ada majalah ataupun koran, jadi Miss Gia mencari gambarnya di internet, kemudian Miss Gia print, dan Miss Gia gunting menjadi seperti ini. Nah, ini sudah Miss Gia gunting ya. Nah, selain gambar-gambar yang sudah digunting tadi, kita juga membutuhkan gambar. Nah, di sini Miss Gia sudah print sebuah gambar pemandangan seperti ini. Nah, nanti kalian silahkan boleh kalian print seperti ini atau kalian boleh menggambarnya sendiri di kertas gambar ya. Karena sekarang kita sedang belajar di tema 5 yaitu cuaca, maka di sini kita akan membuat karya montase bertemakan cuaca. Sekarang Miss Gia akan membuat karya montase bertema cuaca cerah. Nah, karena Miss Gia di sini memilihnya tema cuaca cerah, jadi kalian nanti silahkan boleh pilih tema cuaca apa saja ya, boleh cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca mendung, atau cuaca berawan. Nah, nanti gambar-gambarnya silahkan disesuaikan ya teman-teman. Bisa kalian cari di majalah, koran, ataupun gambar-gambar lainnya ya. Nah, sekarang kita coba yuk tempelkan gambar-gambar ini pada gambar pemandangan yang sudah Miss Gia siapkan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai menempel dari gambar matahari ya, karena di sini Miss Gia temanya cuaca cerah. Kita oleskan lem pada kertas. Nah, jika sudah, tinggal kita tempelkan di sini teman-teman. Silakan nanti tempelnya sesuai dengan kreasi kalian ya. Nah, selanjutnya di sini Miss Gia akan menempelkan gambar bunga, teman-teman. Miss Gia akan tempel di sini ya. Sebelah sini deh. Oke, kita tempelkan bunga lainnya. Kemudian di sini Miss Gia punya gambar 3 orang anak laki-laki. Nah, di sini ceritanya mereka sedang bermain layang-layang ketika cuaca cerah, teman-teman. Jadi, ketika cuaca cerah, aktivitas yang bisa kita lakukan contohnya adalah bermain layang-layang. Tempelkan lagi ya. Oke, satu lagi kita tempelkan. Nah, sekarang kita akan menempelkan gambar layang-layangnya ya, teman-teman. Nah, kita akan menempelkan gambar layang-layang. Nah, ceritanya layang-layangnya sedang terbang di atas awan.
terakhir, Miss Gia akan tempelkan gambar kelinci. Oke, tinggal kita simpan di sini kelincinya. Oke, nah selesai teman-teman. Di sini Miss Gia sudah membuat karya montase bertema cuaca cerah. Jadi ketika cuaca cerah, aktivitas yang bisa kita lakukan itu adalah bermain layang-layang. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita beri judul teman-teman. Kita beri judul ya. Ini judulnya adalah cuaca cerah. Kita tulis ya. Oke, sudah selesai karya montase kali ini bertema cuaca cerah. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.